Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang studi analisis materi mata pelajaran fikih MA kelas 10 semester genap kurikulum 2013. Analisis hukum riba, bunga bank terhadap perekonomian umat. Yang pertama yaitu kepemilikan dan akad. Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Selanjutnya yaitu macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan meliputi dua, yaitu kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya, seperti dapat menjualkannya atau mewakafkannya. Sedangkan kepemilikan tak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Yang selanjutnya yaitu akad. Akad adalah secara bahasa hubungan antara beberapa hal, sedangkan secara istilah adalah ijab dan qabul dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad. Selanjutnya struktur akad. Struktur akad meliputi sighah, akid, ma'qud alaih, dan tujuan akad. Macam-macam akad. Macam-macam akad meliputi akad jaiz, akad mu'awadah, akad tabaru, akad sahih, akad fasid, akad mu'aqad, dan akad mutlak. Perekonomian Islam. Perekonomian Islam yaitu yang selanjutnya yaitu perekonomian Islam meliputi jual beli. Menurut bahasa, jual beli yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harga yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syariat dan rukun tertentu. Rukun jual beli meliputi adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang atau harta yang diperjualbelikan, dan adanya uang atau alat bayar, serta adanya lafal ijab qabul. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu barang itu suci, barang itu bermanfaat, barang itu milik sendiri ataupun milik orang lain yang telah diwakilkan, barang itu dapat diserah terimakan, dan barang tersebut nyata wujudnya. Syarat penjual dan pembeli yaitu meliputi berakal sehat, atas kemauannya sendiri, baligh, dan jual beli dilakukan bukan karena pemborosan. Selanjutnya yaitu khiyar. Menurut bahasa, khiyar artinya memilih yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Jenis-jenis khiyar yaitu meliputi khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aidi. Selanjutnya yaitu musaqah. Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola penggarap untuk memelihara dan merawat kebun dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian tersebut disebutkan di dalam akad. Rukun musaqah. Rukun musaqah meliputi pemilik dan penggarap kebun, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya, serta hasil sesuai kesepakatan akad dan akad. Selanjutnya yaitu muzara'ah dan muhabbarah. Muharabah ialah pekerja. Selanjutnya yaitu muzara'ah dan muhabbarah. Muhabbarah ialah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang mempunyai tanah. Sedangkan muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya berasal dari penggarap kebun tersebut. Selanjutnya yaitu syirqah. Syirqah menurut bahasa artinya persekutuan, kerjasama, atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah ialah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Macam-macam syirqah meliputi syirqah amlak dan syirqah uqud. Selanjutnya yaitu mudharabah. Mudharabah yaitu suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,
dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Rukun mudharabah yaitu adanya pemilik modal dan mudharib, adanya modal, kerja dan keuntungan, serta adanya zigot ataupun ijab kabul. Selanjutnya yaitu murabahah. Murabahah ialah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Selanjutnya yaitu salam. Menurut bahasa, jual beli salam ialah menyerahkan. Menurut istilah, salam ialah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Rukun dan syariat jual beli salam yaitu adanya pembeli, adanya penjual, adanya modal atau uang, dan adanya barang. Bab selanjutnya yaitu wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Wakaf menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah, wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rukun wakaf meliputi orang yang memberikan wakaf, orang yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, dan akad. Macam-macam wakaf meliputi wakaf ahli atau wakaf khusus dan wakaf khairi atau wakaf untuk umum. Selanjutnya hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain semasa ia hidup tanpa adanya imbalan dan dinyatakan sebagai tanda kasih sayang. Macam-macam hibah meliputi hibah barang dan hibah manfaat. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terutama bapak kepada anaknya, bila dirasa ada unsur ketidakadilan antara anak-anak penerima hibah dan jika hibah menimbulkan iri hati dan fitnah. Selanjutnya sedekah. Sedekah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapatkan ridha Allah semata. Sedangkan hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Hadiah biasanya diberikan dalam rangka penghormatan atas suatu prestasi. Hukum sedekah adalah sunnah, sedangkan hukum hadiah adalah mubah. Selanjutnya yaitu bab wakalah dan sulhu. Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Asal hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram apabila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau pekerjaan yang dilarang oleh agama, dan dapat menjadi wajib kalau terpaksa harus diwakilkan dan mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan yaitu pekerjaan tersebut diperbolehkan oleh agama, pekerjaan tersebut miliki pemberi kuasa, pekerjaan tersebut dapat dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Selanjutnya sulhu. Sulhu menurut bahasa artinya berdamai, sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan, ataupun permusuhan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan kembali. Macam-macam perdamaian meliputi perdamaian antar sesama muslim, perdamaian antara muslim dengan non-muslim, perdamaian antara imam dengan kaum bughat, serta perdamaian antara suami dan istri. Yang selanjutnya yaitu bab riba, bank, dan asuransi. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Bank atau perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan tempat penyimpanan yang terbaik dana manusia,
serta tempat peminjaman dana yang teratur. Sedangkan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Pihak penanggung meningkatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau ditanggungjawabkan hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang terakhir yaitu fokus analisis hukum riba atau bunga bank. Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba atau bunga pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosioekonom yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya atau pemilik dana. Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial, dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya akan berefek kepada kemiskinan. Terminologi dan aspek pelarangan riba. Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan usury, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit atas jumlah pokok yang telah dipinjamkan. Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam hutang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan atau zalim, atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian. Pelarangan riba atau prohibition of riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamr. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan, karena pemilik modal secara tidak pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Yang kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh oleh peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa atau para konglomerat hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor real. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga. Yang keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang yang telah diproduksi. Naiknya tingkat harga pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pembahasan kontroversi bunga yang diharamkan. Bunga merupakan tanggungan
pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian, apakah bunga termasuk riba? Ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih berpendapat bahwa bunga dengan segala bentuknya adalah termasuk kategori riba. Dan yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam, antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga yang dikemas dalam bentuk sifat ilmiah dan argumentasi sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga. Yang pertama yaitu pada persoalan tingkat bunga. Pada tingkat yang wajar, maka bunga diperbolehkan. Namun, tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha, dan skala usaha. Yang kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi, dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori Agio. Namun, argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai 0 bahkan negatif deflasi. Justru, keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi, maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga, tetapi dengan instrumen lain. Yang ketiga, konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurut waktu. Artinya, unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna yang saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu, marginal utility di masa yang akan datang tidak pasti selalu rendah. Jika kondisi seperti ini, maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan datang menjadi tidak relevan. Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonomi Muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan, sebab sewa yang digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus peminjaman uang, manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang tersebut akan hilang. Yang terakhir yaitu pembenaran bunga atas dasar darurah ataupun kebutuhan. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank atau interest yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan. Karena jika bank dilarang, maka akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu memperbolehkan yang dilarang atas darurat, sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi. Yang terakhir yaitu sistem bunga dan dampaknya terhadap perekonomian. Otomatis akan menyebabkan 1. Penyebab krisis keuangan. 2. Terjadinya decoupling sektor real dan sektor moneter. Yang ketiga, terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Pada awalnya, para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam meragukan dan kerap kali bertanya bagaimana mekanisme operasional suatu sistem keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpenting, yakni bunga. Jika dilihat sekilas, nampaknya bunga amat menguntungkan dan tidak berefek apa-apa. Sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.